Kalau Pak Sul sendiri melihat comedy club ini manfaatnya apa buat kantor? Agak aneh loh, jarang kantor punya comedy club. Ya. Mungkin jangan kita kamu satu-satunya ya. Saya punya podcast juga. Punya, nih. Apa mereknya? Bukan, mereknya Spotify. Lebih ke sanyo ya kalau merek tuh ya. Lebih ke mesin air. Ayah saya meninggal. Itu juga 2008. Saya menjadi yatim waralaba. Waralaba. Emangnya Waralaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, warabalat. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dalam acara favorit kita, Bisik Bincang Asik. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang akan membicarakan topik yang luar biasa dan sesuai tema kita selalu adalah kita bicara tentang orang biasa dengan kisah luar biasa. Di kanan kiri saya sudah ada Aaron dan juga Pam. Salaman dulu bro, biar kita sah. Akad kita sana ya. Nah, topik kali kita ini agak lain dari yang lain. Karena ini saya menampilkan dua orang ini adalah dedengkot atau pentolan dari GMF Comedy Club. Aneh kan? Ada namanya Comedy Club dalam suatu perusahaan. Nah, sekarang saya mau tanya sebenarnya nih. Sebenarnya GMF Comedy Club ini apa sih Ron? Pam? Ini partai, klub, geng, komunitas, atau gerombolan penjahat sebenarnya? Bukan. Jadi GMF Comedy Club itu ya karena ada saya di situ Pak, jadi saya jadiin wadah. Baru tahu kan, udah setahun ternyata kita jalan ya. Udah setahun Pam ateis nih, makanya tinggal pindah aja. Luar biasa. Ya kalau singkatnya mungkin kita komunitas pencinta komedi yang ada di dalam perusahaan, kayak gitu Pak. Oh gitu, jadi pencinta komedi. Artinya orang yang menikmati komedi apa pelaku komedi? Karena gue denger lu berdua nih suka stand up ya? Yep, Ya, betul. Keduanya Pak, bisa dibilang keduanya karena berawal dari kita suka sama komedi, kita kan kerja udah pusing, capek dan melelahkan gitu ya, apalagi di dunia teknik yang kayaknya dipenuhi dengan ilmu pasti, pusing banget gitu. Nah, kita senang sama komedi. Terlebih beberapa tahun kebelakangan kan dunia stand up komedi ini lagi menggeliat sekali. Nah, akhirnya kita juga merasa diwadahi dengan adanya Comedy Club ini, kita belajar juga di situ untuk sedikit-sedikit belajar stand up komedi gitu. Terus kenapa kepikiran gitu? Kok bikin gini? Ini yuk Ron bikin comedy club atau gimana? Sebenarnya Pam sih. Ron yang ngajak Pam. Kalau Ron kan berarti saya yang. Tapi ada yang Euron juga. Apa tuh? Iya, jadi waktu itu ada lombanya Pak. Oh, ada lombanya. Ya, Gitu ya? ada lombanya. Terus kemudian Lomba stand up nih? Lomba stand up di perusahaan kami itu yang benefitnya gede banget itu. Namanya GMF itu Pak. Terus kita ada lomba, saya ikut, Pam juga ikut. Nah, Yang menang siapa nih? saya lah. Pakai lah sombong. Ya iyalah. Terbaik di mana-mana. Oh, luar biasa. Ya, gitu aja sih. Ya, jadi saya juara. Ya. Kemudian ada satu bapak-bapak yang so asik lah Pak. Oh, gitu ya. Yang tiba-tiba ya itu tadi, yuk Ron bikin komunitas. Oh. Jadi misteri guest-nya ada nih ya? Ada. Wah, Ada, luar Pak. biasa. Pam-Pam ini jangan-jangan lu juara air minum soalnya. Saya lebih ke Jadi Pam-Pam ikut juga waktu itu? ikut Pak, cuma waktu itu butuh orang gak lucu, jadi saya gabung. Bukan, gue rasa lu nggak punya orang dalam. Orang dalam menangan lo? Enggak Pak, saya nggak ada orang dalam saya. Masa? Nggak ada. Terus jadi berdiri tahun berapa tuh kira-kira? 2022. 2022. Iya. Berarti udah 2 tahun ya? Iya. Anggotanya udah berapa sekarang? Kalau di sensus? Di grup ada berapa? Ada 100. Iya, Ada 100-an. 100 something lah Iya, ya. banyak Pak. Ditato gitu? Enggak. Dikasih apa? Ada ID card ya? Di telinga sini Pak. Jadi kalau dia lewat security, lucu nih orang. Gitu. Lewat ya? Gajinya tapi yang Gajinya. Kadang-kadang emang gitu ya. Iya, Pak. Orang yang nggak lucu, tapi gajinya lucu. Gajinya lucu Iya, sama nasibnya yang lucu. Nasibnya yang lucu. Kebijakannya? Apalagi Pak? Iya. Itu apalagi. Ada nggak manajemen yang ikut? Ada. Oh ya? Ada. Sampai level apa tuh? Sampai ada waktu itu direksi Pak. Direksi? Ada direksi. direksi. Kurang kerjaan kali ya direksi. Komisaris ada Pak. Komisaris ada ikut, direksi ikut. Mungkin dia ngerasa di kerjaan tidak begitu gemilang ya. Siapa tahu. Comedy Club bersinar gitu. Masih itu, direksi masih aktif nggak? Direksinya udah pindah Pak. Waduh, mungkin gitu. kena semester rendah ya? Ah, Bener ya?
Saya mau ngomong gitu tapi nggak enak Oh, Pak. gitu ya. Sekarang zaman WhatsApp soalnya. Iya, betul. Kan benar-benar. Terus ketuanya ada nggak? Ya kebetulan ketuanya saya Pak. Lu Karena juga? Lu borong semua juara? Enggak, semua? ya karena saya juara akhirnya Ya, boleh udah lah. ketua. Ketua. Kurang satu doang sebenarnya Aaron, Pak. Apa tuh? Islam. Beneran. Cepat login deh. Nggak bisa Sempurna makan. udah. Terus lu rencananya dikudeta berapa abad sekali nih? Aduh, gimana Ron ya? Mau Dari lu gimana? Pernah ada yang kudeta ke lu nggak? belum ada sih sejauh Belum ini. ada ya. Tapi Karena tolong mulai digalakan lah ya. Oh, gitu, Kalau Pak? Harun akan berkuasa seumur hidup. Rencana 3 periode kan? Nggak juga, Wow. Pak. Nggak capek juga mikirin Capek, gitu. iya. 4 lah. 4 periode genep ya. Genep lah. Tapi anak nggak kena batas umur kan? Nggak. Belum punya sih Pak. Jadi Aku belum punya ya. kayaknya kalau ke sana masih harus jauh ke ya? MK dulu. Majalah komedi ya. Iya, Wah, bagus. Komedi. bagus, Biasa. bagus. Emang kebijakannya lucu-lucu sih. Lucu-lucu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Itu kegiatannya apa aja sih? Oh, jadi Selain kalau stand up gitu? ya, jadi kan acara apa kegiatan utamanya memang stand up komedi ya, karena kita menggeluti itu. Cuma dulu bapak-bapak yang so asik ini pernah mencanangkan coba adain kayak apa sih namanya kan? Kayak modelan Sri Mulat gitu. Iya, apa, show. Ya, gitu show terus Ya, show kan show stand up komedi. Show stand up comedy. Terus show yang kayak komedi budaya juga. komedi budaya, cerita-cerita. cerita gitu. Ada waktu itu yang digalakan maunya Sri Mulat, Ya. terus ada Sendra Tari Ramayana. Agak susah tuh, mohon maaf. Kita lucu belum udah Iya. seru tadi. Justru yang model-model badan kayak lu nih kalau Badan kayak lu. Kalau gua tidak merasa terpuji ya. kalau nari udah pasti oke banget. Bagus, Iya, Pak. Paham. Coba Pam digiatkan. Saya nggak nari aja bekam sebulan sekali, Pak. Kalau nari saya bekam Terus, bolong punggung saya. Ada efeknya nggak di ke perusahaan ini kira-kira? Maksudnya jadi udah terkenal belum sih game ini di teman-teman? Kalau di perusahaan mungkin dari setiap unit udah banyak yang tahu, Pak. Ya, Gitu. ya, Bahkan benar. udah ada yang mensomasi. Kemarin ya. Kemarin ya. Jadi sebenarnya udah somasi yang kesekian sih. Iya. Tapi ya sudahlah. Ya namanya kita berkomedi pasti ada resiko itunya. Benar, gitu. benar. Cuma efek bagusnya itu kita kan beberapa kali diundang untuk MC Iya. kayak gitu. Oh sering jadi MC ya? Iya. Ya, karena secara nggak langsung dengan kita belajar stand up comedy kan kita belajar ngomong di depan publik, Pak. Betul. Akhirnya ya kemampuan itu bisa kita convert jadi sesuatu yang lain kayak misalkan belajar MC segala macam. Tapi bagus juga. Perusahaan kan bosan juga kalau kita MC-nya gitu-gitu aja. Iya, Pak. Kalau Ah, MC-nya sudah. formal-formal terus kan. Terus kalau acara nggak ada lucu-lucu. Nah, kayak Iya. contohnya kemarin kita nge-MC di salah satu tempat di kantor kita ya. Terus kita ngebukanya dengan apa, Ren? Coba gimana? Jadi gini, Pak. Kita kan ada di perusahaan yang Ya, benefit tadi, benefit. yang saya omong GMF tadi, Yes. Pak. Nah, terus karena kita MC di situ, Ya. pembukaan langsung biar ger, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi para karyawan Haiko. Selamat pagi calon karyawan Saudi Arabia. gitu, Pak. Oh itu gara-gara banyak yang mau pindah ya? Kurang tahu sih, Pak. Disebutin lagi tadi GMF-nya, nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, gak apa-apa. ya. Raw aja kita, raw. Karena ini Haiko dengan Saudi, mari kita dengan bahasa Arab dan bahasa Cina. Biar gampang diterima waktu itu. Apa gampang saja, yang susah Aron susah bahasa Arab kan. Kan Cina. Oh iya, benar. Terus kalau orang mau daftar jadi anggota, ada pendaftaran, penyesalan, atau gimana prosesnya? Nyeselnya sepanjang karirnya sih kayaknya sih. Tapi kalau pendaftaran Bebas-bebas aja. bebas aja karena untuk open mic kita yang setiap 2 minggu sekali hari Oh, lu Jumat 2 minggu sekali? 2 minggu sekali, Pak, minggu benar. sekali. Open Jadi mic-nya. kalau pengen ngeluarin otot, main aja kok ke sana ya? Boleh, Pak. resikonya cuma 2, Pak. Kendor apa tambah kenceng sebenarnya. Di mana itu stand up-nya? Kita ada salah satu wadah di kantor itu namanya Starving. Starving itu adalah kafe yang dibentuk salah satunya sumbangsih dari bapak-bapak so asik yang tadi juga, Ron. Iya, Ya. Starbucks. Menjadi happy spot kita sampai sekarang. Hmm. Itu kafe itu, Pak, berbentuk. Setiap hari apa? Coffee shop hari Jumat Mm-mm. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Banyak yang nonton? Wah, Banyak sekali, Pak. banyak, Pak. Itu kafe Starvins tadi tuh, Ya. kopinya, Pak. Enakan janji jiwa ya. Sama kopi kenangan Masih, mantan. ya, masih enak gitu sih. Kopi mah zaman saya bagus, Xerox. Bersih. Iya, betul, Pak. Itu kan mesin fotokopi. Keren ya. gitu. Iya. Nah itu Starving itu jadi rame dong gara-gara. Starving jadi rame, betul. Jangan-jangan nanam saham ya. Pengen ya. Bisa Pengen jadi, sih, kalau Pak. bisa Iya, sih iya, gitu, Pak. Pengen Terus kriteria lu tuh sukses lawakan atau enggak dari mana? Nah, ya itu challenge-nya ketika open mic itu, Pak. Iya. Jadi silahkan menerima kenyataan di situ. Kalau ada yang ketawa ya udah berarti ya, secara beat, secara materi itu dibilang materi yang solid. Betul. Kalau enggak ya udah. balik kerja. Tapi lu lihat teman-teman improve gak? Improvement semakin ke sini semakin oke sih, Pak. Makin oke. Kemarin kan kayak yang regenerasi kedua ini
ada yang Helmi kan, Hmm. itu dari Aceh. Wah, Helmi itu juara sekarang. Ya, Ya, juara yang juara baru. sekarang. Lucu mana sama lu? Kayaknya lucu dia Pak, karena Karena dia nyesel gua kenapa undang dia. Aduh. Bener, harusnya gue sama Helmi tadi di sini. Oh gitu ya. Cuma kan dia lucunya Terus jadi kalau ke suasana kerja teman-teman ada efeknya nggak? Oh ada Pak. Jadi sebenarnya dengan aktifnya Comedy Club kalau saya pribadi, kita tuh jadi apa ya? Kalau buat saya pribadi saya jadi ada semangat lagi buat berangkat ke kantor gitu. Oh, gitu. Karena dulunya memang sebelum ada acara-acara ini, sebelum ada aktifnya komunitas ini tuh ke kantor tuh kayak ya udah rutinitas aja setiap hari. Cuma kalau Menggugurkan kewajiban. menggugurkan kewajiban dan biar Iya. gajian tiap bulan Oh, gitu. gitu kan. Kalau Ya. sekarang ada happy-happynya Kalau gitu sekarang ya? tuh setidaknya kayak ada target, oh Jumat depan ada open mic nih, nulis lah gitu. Ya, Jadi itu. ada gregetnya gitu loh Pak. Dan itu Kalau gue mau nanya Ya. jujur aja, isinya akan menambah semangat lo kerja. buat saya pribadi ya. Dan menurut teman-teman saya yang juga merasakan hal yang sama juga ya. Kayak Wah. gitu. Itu mirip-mirip cerita tentang happy company dong. Bagus masuknya lagi. bisa begitu ya. Bisa begitu Iya, ya. kan? Dipancing. Oh, Lebih happy iya, Pak. iya. Dipancingnya Iya, iya. begitu. Happy Company ini mutunya siapa sih? Ah, itu bapak-bapak so asik Oh, tadi. bapak-bapak so asik tadi. Bapak soal itu harus kita wawancara. Harus Iya, ada wawancara. harusnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi para penonton Iya. kita akan sambut. Inilah. Oh belum, belum. Serigasa belum. belum. Kalau yang ini mah nggak asik. Asik. Iya, Terus, Pak. nah, Iya, iya. kalau menurut lu ya, Heeh. Ron sama Pam, lucu tuh bisa dilatih nggak sih? Bisa, Pak. Bisa. Caranya gimana? Ya, pertama kalau dari saya gampangnya dari referensi dulu, Pak. Gitu. Kita banyakin referensi. Nonton. Iya, nonton, terus ngebaca. Kan ada kalau dulu zaman saya SMP SMA tuh bacanya yang 1001 cara ketawa Orang Rusia. ala Rusia. Yang nulis orang Ukraina. Ya, betul. Kan 1001 cara ketawa ala Rusia yang nulis orang Tangerang. Translate. Iya, translate kayak gitu. Jadi ya itu kan jadi referensi juga kan. Dari Iya, situ iya, kan iya. bisa kebaca kan patternnya gitu. iya. Terus belokan komedinya di mana. Terus dari film-film komedi, dari stand up komedi, video stand up komedi yang ada di dunia maya. Terus kalau dulu-dulu nih kan ada nih Bapak banyak-banyak kaset Warkop yang kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya kebaca kan. Kalau kita jeli kita bisa lihat patternnya kan. Makanya kalau Bapak tanyanya bisa dilatih apa enggak, pasti bisa. Pasti bisa. Dengan cara tadi menulis dulu ya. Oh iya, Iya, nulis. Tapi memperluas referensi memang itu salah Iya. satu hal yang penting. Kalau menulis joke itu sebenarnya yang kita tulis tuh cerita lengkapnya apa pointer-pointer aja sih biasanya? Kalau saya tulis cerita lengkapnya. Oh gitu. Heeh. Abis itu baru lo ngelatih gimana deliverynya, benar? Betul. Nanti Setidaknya cerita lengkapnya dulu gitu. Nanti setelah itu kan kita bisa pangkas beberapa dan yang kita sampaikan pada saat show itu nanti kan nggak semuanya gitu. Iya. Terus kalau udah kita nulis, kita belajar sendiri depan cermin, terus Iya. apa lagi kita mesti lakuin? Itu tadi ada pam-pam ada yang dibilang nggak cuma dibaca aja Pak, ada Iya. trim. Iya. Trim, Jadi potong-potong. trim ini supaya efektif nggak kalimat yang kita keluarkan. Trim itu M-nya 3 ya? Satu aja Pak. Kan 3M. Oh, Wow. Bukan ya? Salah ya gue. Kaget banget. Iya. Nggak Belum salah nyampe sih. ya? bener. Nggak, aduh, kaget aja Pak. Kaget aja sih sebenarnya. 3M. Kaget aja. 3M. Tiba-tiba double tip. 3M. Nggak boleh sebut merek lo. Nggak Oh iya. boleh. Persuasi. Nggak, jadi gimana? Makanya masuk dong 3M di sini nih. Sini nih. Tolong. Oh, Jangan udah cuma- disebut bayar ya besok ya. Terus? Ya itu tadi ada trim tadi, Ya. Bang Pam-Pam ya. Terus ada lagi namanya ngebadanin Pak kalau kita. Ya itu Ya. tadi di depan cermin. Ya. Kemudian dari menentukan jokes-nya pun ada layering Pak namanya Pak. Jadi secara sense kita juga harus latih juga. Jokes layer 1 tuh kayak apa? Jokes layer 2, jokes layer 3 gitu. Nanti kita latih semua tuh. Makin layer, makin tajam, makin lucu atau makin apa? Makin tajam, makin Makin lucu. tajam gitu ya. Tergantung dari Tergantung premisnya dari apa premisnya sih. apa sih benar. Dan itu butuh waktu, nggak instan Pak. Iya. Yang saya rasain selama ini ya, belajar dari tahun pertama dan sekarang udah tahun kedua tuh, itu nggak instan. Untuk bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang masih tricky gimana caranya biar dapat lucunya gitu. Terus kayak gitu, lo tes sama teman-teman nggak? Iya, saya sama teman-teman itu ada kita sesi namanya kombut. Kombut. Kombut itu adalah komedi buddy. Mungkin ini istilah yang cukup biasa di kalangan teman-teman stand up comedian. Kombut itu adalah kita menyampaikan materi kita di situ. Nah, untuk mendapatkan referensi lain dari teman-teman yang ada di situ. Misalkan teman-teman yang lain punya punchline yang lain atau ngasih masukan, ini kurang ini loh, ini butuh di trim, ini butuh ini gitu. Dan itu Itu penting banget. penting Pak. Penting Pak. Ada POV lah. Karena Ada. gue sih bikin emang Iya. cerita lucu kalau dibawain sama orang nggak lucu ya nggak lucu. Iya, benar. iya, betul, Iya, Pak. benar. Tapi cerita
nggak lucu, kalau dibayar sama orang lucu bisa lucu. Gitu. Dibumbuin sama Gitu orang loh. yang ngerti, Iya. gitu jadi lucu. Iya. Terus itu sekarang lu ada pergeseran genre komedi nggak sih di Indonesia? Oh dulu kan slapstick banget ya. Betul, Iya lagi. betul. Kalau sekarang lebih ke mana? Menurut lu gimana? Ke absurd thinking kah? Atau ke Kalau menurut saya malah alternate komedinya jadi banyak, Pak. banyak sekarang ya, Ada variannya yang ya? variannya Lu sendiri lebih kemana Ron? Kalau lu super pribadi? kalau saya sih agama, Pak ya. Kayaknya karena memang keresahan saya dari kecil kan terkait ke minoritas Lu gitu. asal dari mana sih? Dari Banyuwangi, Pak. Waduh. Mm-mm. Dari sisi mana nih? Banyak kiai apa banyak dukun? Dukun, Pak, saya. Harun kantor naiknya Banaspati, Pak. Bukan, enggak Banaspati. Ya itu aja lah. Itu aja. Ya, kayak gitu, Pak. Saya kan dari Banyuwangi. Iya. Gitu. Terus kan saya juga minoritas. Iya. Maksudnya di kota sebesar Tangerang dan Jakarta aja saya minoritas, apalagi di Banyuwangi gitu. Iya, benar. Jadi kalau dibilang alirannya apa, saya genrenya apa, saya segmennya di mana ya. Keresahan saya dari kecil masalah agama. Oh, jadi komedi itu banyak berhubungan dengan keresahan. Betul. Waduh, gue banyak membuat cewek-cewek bikin komedi dong. Wow, membuat resah para wanita di luar sana. Banyak, Pak. Yes, dan sekarang sih ditonton istri. Oh. Terus dari keresahan itu menjadi bahan komedi. Betul. Jadi komedi dulu komedi golongan tepi jurang dong. Ya bisa dibilang seperti itu, Pak. Tapi orang ketawa ya? Yang ketawa mengesomasi banyak kan mana? banyak ketawa sih, Pak. Banyak ketawa. Somasi itu 3/4-nya lah. Sejauh ini ya. Yang sana 4/4. Aduh. Jangan nggak satu yang nggak boleh. Kalau lo genre lo apa? Karena keresahan saya belakangan ini banyak tentang politik, Pak ya. Hmm. Jadi ya belakangan ini ya saya banyak membahas tentang politik kalau lagi open mic sih. Kalau gue punya teman komedian, dia Ya. selalu bilang pokoknya setiap gue ada ide lucu gue tulis dua aja. Oh benar. Pernah Betul. di karang ceritanya. Sebenarnya lebih ke teman Bapak gampang lupaan sih kayak saya. Tulis aja dulu. Sebenarnya kalau kitanya gampang inget sih ya nggak usah ditulis juga bisa, cuma mempermudah gitu. Lo berarti rutin dong nonton stand up di TV itu rutin? Sering? Rutin saya. Nah, sekarang komedian stand up lo favorit lo siapa? Kalau dari saya nih, Pak, Ya. jujur yang pertama kali membuat Jujur itu saya yang Sri Mulat itu bukan? bukan, Pak. Bukan, Pak. Jujur. salah ya. Jujur. Ya jujur ya. Jujur. Pertama kali membuat saya jatuh cinta sama stand up itu ada dua, Pak, sebenarnya. Oke. Pertama yang datang ke Banyuwangi langsung waktu itu Mongol. Mongol. Mongol stres tuh. Mongol juga topik agamanya banyak tuh ya. Nah, banget, itu Pak, banyak kenapa banget. akhirnya saya relate karena di Banyuwangi pun dia membawakan hal Iya. yang relate sama saya gitu. Kemudian masa cuma ini doang sih stand up komedian yang ada gitu. Baru muncullah yang namanya Panji Pragiwaksono. Oh, Panji lu suka ya? Iya, ya itu. Yang sampai sekarang saya ikutin lah. Kalau lu, Pak? Mungkin kalau saya kan dari awal kenal stand up tuh pertama ngelihatnya Raditya Dika, Pak. Dia manggung di Gramedia Bandung Oh. dengan videonya yang masih legend banget sampai sekarang. Dan itu tuh jadi salah satu kayak kok orang bisa sih sendiri di depan ngelawak dan orang tuh gila histeris pada ketawa gitu. Itu saya belum kenal tuh stand up comedy waktu itu. Kayaknya asik deh kalau dipelajari gitu, dan bertahun-tahun kemudian saya nemu kesempatan ini, akhirnya explore lagi dan sama kayak referensinya sama Aaron. Saya suka juga sama Panji Pragiwaksono. Gitu ya? Sekarang ya. Terus kalau lu ngikutin suci terus dong ya? Ikutin, Pak. Lu pengen masuk suci nggak lo? Saya sih pengen, Pak. Terus Heeh. udah mulai mencoba? Kemarin sebenarnya pengen nyoba, tapi karena saya tahu musuhnya, kayaknya Udah jiper dulu ya. jiper lah. Pak. Mending Gitu ya? mendingan kerja deh kayaknya. Lu soalnya punya target nggak pengen masuk suci lo? Pengen sih Pak, cuma kan jauh banget ya. Saya Kenapa jauh? Bukannya di Kompas? benar nge-grab paling pego ya. Iya, makanya. Iya, cuma kayaknya Tadi lu ngomong Radit ada bapak-bapak tua yang itu apa kenapa? dekat sama Radit waktu itu. Oh gitu. Walah. Waduh, kasihan ya. Kasihan tuh. Nggak dapat golden ticket tuh. Iya. Udah dikat Radit, dikat sama perusahaan. Siapa tuh ya? Ada, Waduh, Pak. Itu misteri. Nanti Wara Barat kita akan bahas siapa bapak Yes. di belakang mereka. Mau saya sebut pizzanya masih berasa. Iya, iya, Nggak nggak enak ya. Iya. Terus kalau lomba-lomba di komunitas, ini GMF Comedy kan udah jadi anggota komunitas stand up di mana lo, daerah lo, Tangerang apa? Cengkareng itu maksudnya Tangerang apa Jakarta sih? Tangerang Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Oh, bukan Jakarta Barat ya? Jakarta Bukan Tangerang Barat ya? Nggak ada Pak, Tangerang Barat Oh, nggak gitu. ada. Nah, itu gimana jadi? Ya, untuk sementara GMF Comedy Club masih di ranah kantor kita aja, Bang Iya. Pam ya. Kenapa nggak maju ke lomba-lomba stand up komedi? Oh, kalau Komunitas. maju sempat beberapa kali kayak saya kan karena tergabung di Stand Up Indo Tangerang juga. Iya. Dan saya kan latihan di dua tempat, GMF Comedy Club dan di Iya. Stand Up Indo Tangerang. Kalau saya ikut lomba juga berarti kan mewakili dua-duanya kan, Iya. karena saya latihan di dua Prestasi tempat. lo paling tinggi apa, Ron?
Masih juara yang di kantor sih. Waduh, itu berarti bener orang dalam. Orang dalam nggak lucu waktu itu, jangan-jangan Pak. Mungkin. Lu nggak ngeluarin di sama sekali Pak? Pak, nggak ada Pak. Ini jadi terbebani dibilang dedengkot deh kayaknya. Bapak salah ngundang kayaknya. Terus jadi nggak ada, jadi nggak bisa nih stand up komunitas belum berani nih. Iya berani-berani aja sih. Berani Ayo dong Pak. ditargetin dong, biar Iya pasti. Wara Balat lihat janji mereka kita tagih. 2 Iya. tahun lagi nanti kita undang lagi ke Iya podcast. boleh. Tapi ngomong, kenapa namanya Wara Balat? Iya Pak. Wara Balat itu ceritanya, nah ini ada teman kita orang Garut yang ngasih apa sih, kita bikin hai teman-teman gitulah. Oh, itu Wara Balat. Wara Balat. Wara itu teman, Wara itu parah teman. Pakai Oh, pola kumro nggak? Balada gitu. Balada. Kalau lo udah ikronim sih bisa bacanya. Wara Balat. Balat itu artinya teman. Teman. Oh, Wara itu artinya para. Iya. Bagus. Wara Balat. Karena kalau yang lain kan udah lazim katanya. Kalau ini agak unik. Wara bagus, Balat. bagus. Wara Balat. Itu bahasa Sunda. Garut. Bahasa Sunda. ya Sunda kan Iya, pasti. benar. Tapi Sunda pun sudah zaman dulu kali ya. Oh gitu. Jam sekarang udah jarang ngomong Wara Balat. Bro, biasa gitu sekarang bro. Orang Garut ngomong bro aneh banget. Tatangga gitu biasanya tuh. Sambil bawa By the sebelah. way, lu pada sering dipanggil tampil apa lebih sering dipanggil direksi dimarahin? Waduh. Kebetulan direksi nggak ada urgensinya Betul. kita. Iya. Sama karir kita ya, nggak ada urgensinya. Tapi belakangan memang kalau ada event di kantor dan approach-nya ke ketuanya Aaron, ya Aaron ngasih beberapa ke saya atau ke Yanuar, ada lagi gitu, atau ke teman-teman yang lain sekarang yang Aaron bilang tadi regenerasi itu juga sudah mulai dikasih untuk tampil di depan unit-unit yang minta ada stand up-nya gitu. Tapi Cuma kalau- cuma yang kemarin sempat ini Aaron ya, Iya. pas lu ngisi apa namanya? Yang waktu ngisi jadi aneh juga sih Pak acaranya sih ada Gimana? briefing manager. Ya, Gimana caranya nanganin genset? Apa gitu? itu lebih ke briefing ya, Iya, bukan gimana- stand up. Ngapain gitu? Ya udah genset kerja ya kerja aja gitu. Nggak dapat. itu bukan nama salah satu VP Siapa Pak? di TJ, bukan nama pakai Gen Z. Wow. Bukan Pak, itu nggak asik Pak. Itu lagi dimarah-marahin tuh. Biar marah-marahin, biarin aja, biar. Biarin aja. Nah, terus jadi dimarahin secara perusahaan belum pernah ya sama direksi itu aman ya selama ini. Kalau sama direksi nggak, cuma ya sama Personal paling. ya. personal Oh, mungkin. personal. Terus lu nanggepin gimana? Santai aja. Apa mental lu udah siap kalau dikritik? Nggak ngomong langsung ke saya sih Pak. Kalau memang ngomong langsung ke saya pasti akan saya treat balik. Iya. Mungkin pertama saya minta maaf karena namanya kita komedian kan nggak ada niat jahat sebenarnya Pak. Betul. Kita kan niatnya cuma pengen menghibur, gitu. Bikin orang ketawa. Bikin orang ketawa. Kalau memang jadinya ketersinggungan ya kami mohon maaf. Tapi saya mohon maafnya bukan karena joke saya mohon maaf sudah membuat gaduh gitu aja. Oke. Oh, lu bijaksana juga. Oh iya Pak kan. Luar biasa. Tadi latihannya 3 hari, baru tulis dulu. Tahu Bapak mau nanya itu, langsung siapin sama dia. Oh, tadi ini dalam masuk materi juga Masuk tadi. materi. Tapi Ya. menurut lu berdua ada cukup terkenal belum sekarang di game? Mana apa ya? Saya mau minjem tool aja suruh ngelucu dulu. Iya Lucu lagi dulu dong, Pak. Ngelucu tool gue mana sih? Jadi obeng ngecolok di mata. Ya. Masih kayak gitu. Aneh-aneh Pak. Mau makan gitu. Mau makan nih Pak, Iya. makan nih. Mas, saya punya tebak-tebakan. Iya, Aneh aja, ini kan mau makan. Bener gitu lagi. loh, kayak gitu. Bener lagi kayak gitu. Kayak gitu. Ada Pak, Banyak, bener Pak. Pak. Masalahnya nggak kenal Pak saya siapa gitu. Ya, kenapa kayak gitu ya? Mungkin Iya. mereka menganggap, nih gue juga bisa kayak lu lucu. Iya, Gitu kayak ya. gitu tuh mungkin dikira gampang. Kira gampang. Sekarang kalau lo hitung yang udah pernah muncul di apa namanya kalau stand up Open mic. Open mic. udah berapa orang kalau di total kira-kira? Ya, yang aktif terus-terusan sih sekitar 8, Pak. 8 tuh aktif. Aktif Tapi tuh. kalau total lah semua kira-kira. Kalau berapa total orang? ya yang baru sama yang Yang lucu baru gitu ya. itu bisa 20-an. Bisa 20 Pak. lebih. 20 lebih ya. Bisa 20 Lumayan lebih. juga ya, semua Lumayan, perusahaan. Dulu waktu kalau bikin pertandingan stand up pesertanya berapa? Pertandingan stand up. Lebih ke bola ya kalau pertandingan tuh ya. Bukan liga ya? Iya. Liga stand up. Jadi waktu Sambung itu katanya. saya menang lawan PSTNI, Pak. Keker-keker tuh bos. Pertandingan. Pertandingan. Enggak, jadi Ya lomba-lomba. lomba ya. Iya, lomba. Kalau yang pertama itu kan sekitar 25 ya kalau nggak salah. Pak. 25 orang, iya. Pertama. Kalau yang kemarin ini kan karena sistemnya olimpiade, jadi pertandingannya per unit. Per unit. Berapa tuh yang ikut? 19. 19 Oh, orang. beda dikit ya. Hmm, Iya. Berarti lumayan loh punya aset seperti itu. Iya. Lumayan. Gue gak nyangka, maksudnya gue pikir karena melucu di atas panggung bagi gue juga suatu yang gak gampang ya. Pengalaman gue, lu harus bisa nguasain panggung di menit-menit pertama. Bener Oh nggak sih? iya. Betul. Bener lagi menit pertama udah gak lucu. Iya. Wah, modal ganteng. Lu mesti ketolong modal ganteng. Gue gak tau ada apa. Saya nggak punya. Nah, tadi ada yang menarik Bung Pak. Apa tuh? Pengalaman Bapak. Nah, Ini. bisa Bapak ini diolekin. pengalaman apa? Nah, ini pengalaman Nah, Bapak ini. sekarang pertanyaan gue gini, berani gak lu nulis di CV lu pada?
bahwa lu seorang stand up comedian. Nah, itu. Berani nggak? Misalnya, ya siapa tahu, Ya. kan bilang Haiko apa? Ya, kok. Hong Kong Engineering Comedy. Iya. Bagus lagi. Bagus ya. Kok bisa pas ya konya komedi? Iya, ada konya lagi. Gimana? Kalau masalah nulis di CV, awalnya pernah Pak, saya kepikiran Iya. gitu Pak, karena kan itu kan soft skill kan. Ya, soft skill. Sampai suatu ketika di komunitas ada teman saya yang lagi interview, dilihat ada itunya, disuruh stand up dulu Pak. Ya Kan beban dua gitu. Tapi kan apa referensi lu banyak kalau Iya banyak, cuma kan namanya lagi interview kan deg-degannya juga sampai sini Pak. Oh gitu ya. Iya. Malah disuruh bikin Kalau playlist. lucu sih oke, kalau lucu mungkin dipertimbangkan masuk enggaknya. Kalau nggak lucu kan nggak masuk. Biasanya kan nggak tahu lu pada nyimpen ini nggak joke dadakan nyimpen nggak? Kita harus nyimpen nggak sih? Iya. Iya, di notes biasanya ya. Berarti lu ada ya? Ada. Berarti sebelum ditutup nanti lu harus ini dong. Aduh, oh, bisa berani. Berani harus. Kita tunjukin dong kualitas yang namanya dedengkot. Bos, dengkol. Agak beban ya sebenarnya. Beban Iya, tempat kepala. dedengkot apa begundal? Aduh. Jadi kalau 8 orang ngumpul pasti ketawa lucu deh ya. Enggak juga sih. Biasanya 6 diantaranya stres itu. kita koreksi itunya materinya. Jadi kayak- Warna Barat, kita kedatangan satu tokoh lagi dari GMF Comedy Club. Uniknya beliau ini ada di struktural ya. Di struktural apa dia? Tiang apa pondasi? Kusen kayaknya nih, Pak. Kusen ya? Ya, mari kita sambut Bapak Zarul. Silakan Bapak Zarul. Tepuk tangan. Oke lah. Pak Zarul ini bos-bosnya mereka nih ya. Nah, ayo. kan? Udah kelihatan kurang asiknya kan orang balat ya. Kelihatan referensi joke-nya. Teneng. Ini kalau zaman saya kecil, Rian Jenaka. Oh iya. Ateng kalau masuk gitu. Oh ini Pak, ini mic-nya Pak. Dipencet 3 kali Mas ya? Ini harus lucu nggak ini? Enggak, Pak. yang sudah habis loh dia. Lo harus ditahan. Nah, tadi mereka kita udah ngobrol banyak lebar Pak Jarul. Pak Jarul ini di struktural, jadi jabatannya cukup lumayan. stranger kayak gitu kayak struktural. Jadi mau ditanya sama teman-teman tadi, udah ditanya bahwa mereka pernah dipanggil nggak sama manajemen, jadi nggak pernah malah solusi acara. Kalau Pak Jarul sendiri melihat comedy club ini manfaatnya apa buat kantor? Agak aneh loh, jarang kantor punya comedy club. Ya. Mungkin jangan kamu satu-satunya ya. Mungkin, Pak. Kalau perusahaan ada sih Pak, Kementerian Kemenkeu itu punya sendiri. Punya juga, ya, comedy club juga namanya. Iya. Comedy Club namanya Stand Up Indo Stand Up Kemenkeu. Oh, stand up Indo ya. Nah, lu kenapa nggak namain stand up Indo? Kenapa lo comedy club? Waduh, kalau Stand Up Indo kan kita harus tergabung di Ah, stand up Indonya Pak. secara administratif. Secara Kita administratif. harus- Jarul mungkin sejarah kenapa sih? Padahal dulu saya saranin kenapa nggak gabung sama stand up Indo aja gitu, biar lebih Tuh. besar gitu. boleh Pak, nanti saya coba usulkan. Karena untuk gabung ke sana kan ada Tata cara. tata cara juga. Ada pendaftaran juga jangan-jangan. Masalah pendaftarannya bisa langsung, cuma kan biasanya terkait ke jarak gitu loh. Karena di Tangerang ada stand up Indo Tangerang, di Jakbar ada stand up Indo Jakbar biasanya kan. Kenapa bikin Udah, baru? Biar Kenapa adil nggak lu gabungin? tadi gue bilang, lu stand up Indo Tangerang Barat. Nah, Itu antara Tangerang dan Jakarta Tangerang Barat. oh gitu ya. Gak enak di telinga Pak, Tangerang Barat. Ya, sekarang Rul, kenapa sih namanya comedy club? Kenapa namanya comedy club? Comedy club. Jadi kalau nggak tahu tadi teman-teman mungkin udah cerita ya asal-usulnya, tapi memang apa ya? Asal dari anak muda zaman sekarang itu kan preferensinya sudah benar-benar beda Pak sama mungkin sama saya. Nggak tahu kalau Bapak ya. Oh, saya muda banget. Oh, Wih, iya. Anak muda banget. Nah, memang Mudah-mudahan. waktu itu Bang Pele pikirnya gimana nih anak-anak muda ini, bukan anak muda sih, orang-orang yang punya hobi sama bisa difasilitasi di perusahaan. Mereka apa ya? Kalau zaman kita, zaman saya lah nggak apa-apa, saya ngaku tua, ekskul lah gitu loh, Pak. Ekskul kan artinya kegiatannya macam-macam. Nah, ternyata kayaknya menarik ini, apalagi memang apa ya? Stand up itu kan lagi apa ya? Lagi In trend lah. ngetren lah gitu, lagi ngetren. Dan di luar dugaan banyak. Kita dulu kan ingat kan Pak Anantang ngadain lomba, ternyata Sebut. Disebut. Oh, gitu ya? Sudah heran Tadi kenapa? masih bapak-bapak tua ngomongnya. Iya, bapak-bapak. Oh gitu. saya ngomongnya bapak-bapak tua so asik. Oh, gitu. Gak apa-apa, nanti bisa diedit ya. Nggak usah raw aja, raw. Biasa nggak apa-apa. Kita tahu siapa yang tidak asik. Nanti pada waktu itu ada bocah tua nakal. Betul. BTN dong ya? BTN. Bukan bank tabungan negara. Bukan bocah tua. Ternyata banyak yang daftar. Artinya memang sebenarnya stand up comedy ini di kalangan apa ya? Kayak boleh nyebut merek ini. Tadi udah disebut. Oh, Pak. udah disebut. ya? Kompetitornya juga Haiko saya Haiko sebut. udah disebut juga tadi. Iya, gitu. Haiko ternyata Hong Kong Engineering Komedi. 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 Iya. Baru tahu saya.
Nah, aku jadi bingung nih mau ngepacaran nggak dapet ini saya. Susah nih kalau udah bergabung sama para expert gini. Ya itulah. Jadi ternyata banyak yang minat ya kita fasilitasi lah. Dan Jadi kita ini salah satu bagus. komunitas yang ada di GMF. Iya. Sebenarnya saya dengar Pak Zarul ketua komunitas ya. Komunitas apa saya Pak ya? Ya korban lah Pak, korban ditunjuk lah gitu. Komunitas korban. Gara-gara Berarti Bapak setiap idul ada dong berarti ya. Disembelih dong. Ya. Gatel. Jadi ada berapa komunitas total di GMF? di GMF itu ada 28 komunitas. Kalau lo suruh ranking teraktif, komunitas di ranking Wah, nomor 1 Pak. Karena ada kita di sini. Iya. Coba anak musik di sini. Wah. Nomor 1 anak musik. Coba anak basket di sini. Basket. Lu main basket juga kan? Oh iya, basket juga. Nah, kalau saya di basket saya bilang basket nomor 1. Oh, gitu ya? Makanya. Apa basketnya udah kayak Harlem Globetrotters ya? Enggak, Nyebrang gitu ya? Enggak bisa, Pak. Kita enggak. Jauh. Basket lapangannya digusur Pak, nggak ada kasihan. Aduh, kalau itu bisa jadi masalah itu. Bagus. Bagus tuh. Ini bukan digusur tapi ya jadi lah. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Enggak, tadi gue lihat Game Record kalau lu bilang ranking 1 berarti sangat oke dong ya diterima masyarakat game. Lima masyarakat, apalagi kemudian mereka kan berkembang bikin podcast dan sebagainya. Oh, punya podcast juga Punya, nih? Pak. Apa mereknya? Bukan, mereknya Spotify. Lebih ke sanyo ya kalau merah tuh ya. Lebih ke mesin air. Nggak bisa Shimizu aja ya? Shimizu boleh. Jadi gimana? Semburannya kuat. Semburannya podcastnya apa? terus. Nama podcastnya Populja, Pak. Populja, apa singkatan tuh? Podcast pulang kerja. Oh, Selalu ada obrolan sepulang kerja. oh gitu. Jadi syutingnya sambil di pinggir kali, Enggak, naik motor gitu, keren juga pakai ini. kita nggak syuting sih, Pak. Cuma aural aja sih gitu. Oh, Iya, jadi audio aja. lucu nggak menurut lo? Wah, harus Bapak dengerin. Pendengarnya udah 40 juta, Pak. Dikurang 40 juta. ya Kurang berapa? 39 juta. Jadi 40 lah. Orang balat, Populja ada di Spotify. Yes. Ada Spotify. Tolong Benar, dengerin, kasih komen ke saya, benar nggak mereka bisa melepas lelah dengan bikin Populja? Pasti Anda menyesal. Setiap Senin ya. Setiap Senin jam berapa di launchingnya? Terserah saya. Terserah kamu ya, Pak. Pokoknya Senin aja. Terserah pam-pam yang upload pokoknya. Ada waktunya, iya. Berarti habis hari Minggu ya? Oh iya, sebelum benar. Selasa ya. Sebelum Selasa. Yang penting skip edisi pertama lah, nggak guna itu edisi pertama itu. Cuma saya sama Yanuar berdua belum ada Aron ya. Belum lucu ya? Belum lucu, Pak. Kenapa saya nggak diundang? Iya, nanti deh. Ya nanti deh. Kalau diundang saya belum tentu lucu juga. Iya, nanti. Biar rame aja. Kalau suara kan bisa disamarkan. Bisa, Iya. bisa jadi pedagang borak. Ya. Pak Zarul pernah diwawancarain di Populja? Tentu tidak. Belum, Pak. Belum pernah. Saya nggak butuh eksistensi lah Pak. Saya sudah eksis di kantor. Iya. Jangan sampai Populja jadi podcast pulang jabatannya. Ya, itu Pak. Iya. Kalau nggak jabatan dia yang pulang, kan jabatan kita ya. Makanya saya harus hati-hati ngomong di Gue sini. belum wawancara nih. Lo posisi di kantor posisi apa sih, Ron? Nggak apa-apa nih disebut, Pak. Nggak apa-apa. Nggak Penyerang apa-apa ya. tengah apa back center atau? Kiper, Pak. Nggak apa jabatan lo? Sementara ini masih SAMT, Pak. Apa tuh singkatan Apa SMD? itu SMT itu? Senior Aircraft Maintenance, T-nya Santiago. Enggak dong. Pesan dia gue. Ya, technician, Pak. Oh, jadi lu senior technician. Wah. Ya. Lo batuk aja junior baris dong ya? Enggak, Pak. Ketawa. Kan ngelawak saya. Ya. Kalau lu, Pam? Nah, Saya baru tahun ini tuh jadi aircraft maintenance Itulah engineer. dia. Ternyata yang bermanfaat dia. Oh, iya, sebenarnya, Pak. Lo boleh juara, Ron. Lucu mah lucu, tapi jabatan di bawah juga. Tadi bawa juga. Bisa lu angkat. Kalau Pak Zarul ini jabatannya apa? Kita harus tahu dong. Aduh, jangan. Pak Zarul VP. VP? Ya. Oh, keren dong. Vice President. Vice President. Vice Panggabean, Pak. DP-nya Batak di. Sebenarnya banyak sih, P. Kenapa Panggabean sih dipilih ya? Bukan Foki Pardede, bukan. Poki Pardede. Terus dia Gigi Prasetyo. 29 my age. Semoga lingkaran bumi. kalau VP di kantor gue jabatannya BLD. Apa tuh, BLD? Pak? Bentar lagi direktur. Iya. Amin. Ini juga BLD, bentar lagi diturunin. Jam 8 tadi. Aduh, denger omongan lu suka bener loh. Bakal jadi Bagus, project manager. bagus. Iya, kalau gitu naik gua yang diturunin. Jadi kalau kerjaan lo sehari-hari itu apa? Secara garis besar ya merawat pesawat sih, Pak. Ya tahu, soalnya kan banyak. Iya, Merawat, meruat apa gimana? meruat juga. Jadi lo ngatur-ngatur orang. Ya, kebetulan kalau job desk-nya udah AME, udah aircraft maintenance engineer, kita job desk-nya tidak hanya sekedar megang tool aja, tapi juga mengolah data dan dokumen-dokumen. Dengerin. Iya, Pak. Oh, itu Ini bikin saya- dia naik Kita susun ya? dia. Dia naik. Terus lo benerin pesawat bisa? Nggak bisa. Harus bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita Berapa lama lo belajar benerin pesawat?
Ya. Banyak orang barat belum tahu loh. Ya, benar. Jadi basicnya kita belajar selama 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun setengah sebenarnya, cuma setelah punya basic sertifikat, ya kita boleh memegang pesawat. Nah, dari situ sampai sekarang belajarnya nggak berhenti, Pak. Lu udah berapa tahun berkarir? 12 berarti. 12. 12 ya? Pantas. Lu udah berapa tahun? Bro? 8, Pak. Oh, 4 tahun lagi lu kayak dia. Yoi. Lucunya. Turun dong, kalau jadi ya. Aduh. Apa suka pernah wah lu salah pilih industri ini. Pernah enggak lu mikir kayak gitu? Enggak sih, Pak. Emang Saya lu justru saya nggak bisa membayangkan diri saya bekerja selain di pesawat. Gitu. Sekarang. Gitu, Bang. Iya. Gue mikir lagi ya. ya. Ada saya nih ngomong kayak gini. Pak. Coba Ini Bapak pulang dulu deh, saya ngomongnya beda nanti. Haiko berapa nomornya? Muka lu sebenarnya fashionable. Fashionable. iya, Pak. Jadi model apa, Pak? Iya. Salep koreng, Bang. Round 88. Wah, 88 sih. Tapi pertanyaan seriusnya, kenapa lu tertarik kan yang dunia engineering-nya teknik, tapi kenapa tertarik ke stand up comedy? Oh, tadi sih sebenarnya udah dibahas, Pak. Bapak tadi lagi Iya, marah-marahin, makanya gitu. dengerin. Iya. Nah, apa sih? Awalnya nggak asik siapa Ya kan? kan? Nah, dia sering dimarahin karena kita nih enggak ada. Telat masuk. Salah lagi kan? Maafkan saya. Jadi gimana? Lu ya dulangan buat Pak Fajar. Oh iya. Jadi ya semenjak Ayah saya meninggal. itu juga 2008 saya menjadi yatim waralaba. Waralaba. Emangnya Waralaba. Ada waranya yang penting. Bang, bokap lu dagang itu. Nggak jadi. Nggak jadi. Enak gue ngomong. Ya gitu Pak. Jadi kita kan merasa dunia teknik ini kayak dipenuhi dengan ilmu pasti dan kayaknya rutinitasnya bikin kita jenuh gitu ya tiap hari ya. Gitu. Jadi terlebih banyak hal-hal yang lucu dan meresahkan, tapi nggak tahu delivernya seperti apa. Tren belakangan ada stand up comedy, bagaimana cara kita ngedeliver keresahan. Ya udah, ada wadahnya, gabung lah. Jadi kita lebih semangat kalau berangkat kerja tuh ada gregetnya lah sekarang. Jadi komedi mereka ini selalu berawal dari keresahan. Ya betul. Nah, Mungkin kalau nanti di Haiko udah nggak lagi. Oh enggak ada komedi-komedian nggak resah, Pak. Keresahan gaji udah nggak ada. Iya. Kalau di Cina ada Prabowo sih mungkin saya masih oke iya, pelajaran selanjutnya Pak. Dari Pak Jahrul sebenarnya saya Iya, nggak tahu. iya Nggak, takut saya. Lu ceplosan. jadi udah 12 tahun ya? Yes, betul. Nanti ganti ban gitu lu udah bisa ya? Bisa. Ganti nama? waduh. Pengennya sih. Ganti agama. Dia ganti agama lu, ganti jabatan dulu lu. Iya, Oh, iya, di bawah iya, ini. iya, iya. Gimana lu merasa terpukul nggak dengan pam-pam jabatan yang tinggi? Nggak apa-apa sih, Pak. Saya di luar lebih lucu, Pak. Yeah. Lucu lebih banyak. Tapi dia diangkat karena mungkin dia deket sama Pak Jahrul. Nah itu Pak, orang dalam. Dia yang orang dalam, Pak. luar biasa. Kalau ngomong Kebetulan VP-nya Menurut dua anak-anak ini istimewa dalam bekerja. Nggak tahu dia, Pak. Saya dengar sih hancur dia kerjanya. nggak, sebenarnya saya kerja bagus, Pak. cuman VP saya kurang baik. wow. Saya seru nih. Kita udah besok bicara. Boleh, bagus, Pak. Tapi VP saya nggak sombong loh, Pak. Berarti menurut lu gue sombong? Enggak. Maksudnya gini, Pak. Dia kemarin haji. Ya. Tapi tidak menunjukkan kalau dia habis haji. Kenapa emang? Kan biasanya orang habis haji kan botak tuh. Iya. Dia dari dulu kayak gitu. Ya Jadi nggak ampun. sombong. Saya sebagai kiai jadi terus. Saya kiai teman-teman. Jadi kalau si Pamam kerja bagus nggak? Pam-pam, wah kalau boleh nyombong nih Pak, boleh nyombong nih. Iya, Bukan boleh. karena dia ini. Nah, dia sekarang juga sebagai project leader Pak sebenarnya. Gokil. Oh sebuku pakai sebenarnya, kalau kata-kata sebenarnya itu Iya. aslinya nggak pantas. Iya, bener. Iya. Saya tidak merasa terpuji Pak Jarul. Terus piye saya memuji Apa dia? Bapak? Ini Pamam bagus nggak kerjanya? Kalau nggak bagus nggak jadi project leader. Dia jadi panutan dong dari anak buahnya sekarang. Parutan. Panutan. Jadi, Kan dia lucu deh. Bikin shop. dia sih sebenarnya lucu sih enggak Pak. Apa? Terus cuman ya gampang dikorbanin aja. Iya lagi. Itu tips. Dan nggak proper. Wara balat kalau pengen naik jabatan kadang-kadang kita harus rela dikorbankan oleh atasan. Nah. Kok jadi saya? Tapi atasan kalau nggak ada bawahan kadang gila loh. Coba lo keluar besok nggak pakai bawahan. Iya. Atasan lo jalan-jalan. Kadang gila. nggak? Iya, Pak. Enggak sih, paling disentilin. Kan Iya, gila. Jempol, ya. ngomong-ngomong soal keresahan, kalau menurut saya nih seriusnya gitu. Lu sendiri pernah naik stand up nggak? Pernah? Lucu nggak menurut lo? Tentu tidak. Waduh, setuju? Setuju, Pak. Wah, ya lu kerja aja emang. Memang sih. Dari lima Sadar kali diri itu perlu. Dari 5 kali tampil yang lucu cuma sekali. Waduh, Menurut saya juga enggak juga. apa dia nggak ngikutin kaidah-kaidah tadi yang lu ceritain? Nulis, belajar depan apa? Depan cermin, Iya. kombut, Iya, baru iya. deliver. Kan saya memang dari awal tuh penikmat aja Pak. Ya. Bukan pelaku. Ya. Itu dari awal saya ngomong gitu. Beda Apa sama makin Bapak. atas emang makin susah kali ya untuk ngelucu, makin stres. Mungkin gini Pak, kalau jawaban jujurnya makin sulit mengungkapkan keresahan. Udah nggak ada keresahannya ya?
Kata siapa? Banyak. Ada, tapi mungkin sulit ya Pak ya. Nah, itu mungkin. Tadi Wara Balat Sama sebelum gitu. kita mulai, Pak Darul lagi sibuk online meeting. Betul. Kan itu dibahas juga kan? Itu Aduh. itu salah satu keresahan nggak? Malam-malam orang udah pada libur, Boleh pertanyaan berikutnya? dijawab dulu. Udah gelisah. Mulai gelisah. Berarti itu keresahan. Jadi semakin atas semakin banyak keresahan. Betul. Setuju. Ini yang paling nggak raw Pak Zah. Iya. Ini kita bebas-bebas aja dari Malam telepon. pernah aja. Makin ke atas semakin sulit menyampaikan keresahan. Wah, untung gue belum pernah di atas. Bapak rumahnya udah di sini di BSD, saya masih di. Lu jangan nyebut daerah dong, nggak enak. Oh iya. Teman-teman tahu saya di Pondok Indah. Saya pikir di Sinetron Pondok Indah. Wih, Saya gini-gini pernah main catatan Siboy loh. Sebagai Jadi- catatan. Sebagai catatan di buku. Susah gitu. Bagus lagi Sidu. Ya, tapi menurut saya nih Pak, memang apa ya, karyawan itu harus dikasih kebebasan untuk mengungkapkan keresahan. Oh gitu ya. Even apa ya, keresahan untuk di tempat kerjanya. Ya kita sebagai atasan memang harus apa ya, harus open minded ya. Harus open minded bahwasanya itu ya keresahan mereka. Tapi lu nggak pernah tersinggung di jok-jok gitu ya? Serang. Kita tulis dulu ya. Tulis Saya ya. nggak pernah tersinggung, paling ya Ditandain. ditandain, terus promosi ditahan, Wah, ya di SP, ya, kayak gitu lah. Hati Bang Pam. Aman udah ame. Aduh, kalau jabatan tinggi gue enak. abis Pak itu. SK saya belum turun. Hampir sebulan Pak. Oh lu abisnya pindah dari SAMT, SAME ya? Enggak Pak, ya AC Pak saya kan AC. karena expert saya di cabin, Oh. di aircraft cabin engineer. Lu bisa betulin pramugari? Bisa Betulin pramugari. Oh, cabin bukan? Iya juga, cuma kan Jadi teman-teman kalau ada pesawat keluar dari perusahaan mereka kondisi kabinnya jelek, ini karya dia. Iya. Banyak kan ngelucu daripada kerja. kerjanya jadi lucu. Kalau lu rating di pesawat apa aja? ATR Pak, ATR 72600 itu pesawat kecil yang baling-balingnya ada di luar, besar. Dan bukan bambu ya. Bukan Vita dong saya. Ya, itu Pak. Susah nggak baling-baling dengan jet menurut lu? Lebih ke kalau yang baru pertama kali kerja di situ belum terbiasa karena dari basic pun kita banyak mempelajarinya turbofan, turbojet gitu. Jadi ketika pindah ke baling-baling tuh ya ketika pindah ke turboprop tuh belum biasa aja sih. Katanya ATR panas ya pesawatnya? Panas. Karena baling-balingnya di luar. Wow. Muternya di luar. Kipasnya di luar. Iya. Semburan. Kalau macam-macam beneran pesawatnya. Kalau secara general yang dirawat macam-macam. Tapi ada salah satu type rating khusus saya Pak. Tentang cabin ya. Ya, gitu. Apa saya rutin bikin pantun. Bukan Pak, itu Jalan. Oh itu Pak, bukan mekanik. Dengan Wara Balat nanti kalau ada pertanyaan yang itu silahkan di komen tulis Yes, ya. boleh, Nanti boleh. kita akan suruh mereka jawab atau paling enggak dia akan menjawab dalam acara Populja tadi. Ya. Terus pulang kerja ya. Nah, kalau Populja yang mendekati Lebaran agak panjang sessionnya. Apa Pak? Karena podcast kepulang ke Jawa. Waduh. Waduh. Bagus lagi. Panjang. Terus lagi bisa ya kepikiran Bisa. gitu ya. Nah, ada kedengar Aaron punya singkatan yang lebih lucu. waduh, Pak. ya, Apa? Populja gitu. Iya. Podcast Padang Jawa. Jauh dong tuh. Punya kemana? Oh iya hilang ya. Jangan ditembak gitu Pak. Kaget kan. Nah, karena kita udah ngobrol macam-macam, kita coba ya. Ron coba sepenggal ya Ron. Kalau Anda kalau joke apa Ron? Ayo Ron. Waduh. Kalau Papa mulai mikir-mikir habis itu dia. Untuk Aaron dulu. Kalau ya. Pak Jarul nggak usah ya. Gak usah Pak, gak usah ada kelihatan Nggak usah, enggaknya. Pak. Terus gak usah lah. Paling kalau pertama saya selalu membukanya dengan gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Di kantor tuh saya seorang Kristen dan di kantor saya dipercaya sebagai admin media sosial basket. Sebagai seorang admin banyak yang nge-DM saya pakai salam. Assalamualaikum. Ya. Kalau di DM enak Pak, saya jawabnya pakai auto text. Waalaikumsalam. Kalau orang nanya langsung nih, Assalamualaikum. Masa saya jawabnya Waalaikumsalam kan? Gitu. Kalau mau yang lebih ya nanti nontonlah show saya. Lucu cuman agak tipis kalau menurut gua. Iya. Lo paham gimana Pam? Aduh. Pam, buktikan kamu ame kan, Bang? Oh, jangan pressure, Pak. Wah, pressure nih Pak Jarum nih. Yang udah pernah aja tapi Udah pernah, orang ya. banyak ketawa gitu. Paling saya membuka dengan biasanya tuh rumah saya tuh di Rajek. Rajek itu jaraknya 20 km dari kantor. Sekilo lagi Lampung lah. Sekilo lagi Lampung. Rajek tuh saking jauhnya banyak polisi tidur sepanjang jalan itu. Itu polisi tidur saking banyaknya kalau ada Suprafit lewat situ udah nggak fit lagi, Pak. Wah, super unfit. Wah, luar biasa. Terus itu. Ya, gitu aja paling. Nah, itu kira-kira Rajak masih mata uangnya masih sama? Masih sama, Pak. Cuma di sana presiden masih Habibie kebetulan. Masih Habib. Iya.
Di sana Krisya masih hidup lah. Oke, luar biasa. Maradona masih ketemu Pele. Ketemu Pele, aduh juggling. Berarti kemarin baru Olimpiade 96 ya? Orang udah lebih Paris ya. Aduh. Walaupun mungkin beberapa teman belum tahu Rajak itu di mana. Terus terang itu suatu daerah yang Google Map juga nyerah. Iya, betul. Begitu kita ke sana nulis pakai map sendiri aja. Iya. Kebetulan kurir JNT udah hilang 2 hari di sana. Kurir JNE di sana jadi warga lokal, Pak. Nanam padi. Saya dengar dulu ada polisi ngejar penjahat. Iya. Sampai sana mereka baikan daripada balik ke kantor gitu. Damai aja, Pak, damai. Kalau nggak balik ke kantor jauh. Nah, biasanya yang terakhir lebih lucu. Itu. Berarti Zarul maksudnya. Mas Zarul punya andalan nggak? Andalan ini Pak. Ya, Iya. Waduh, berarti emang semakin tinggi susah Bisa. lucu ya. Nggak bisa kamu spontan-spontan juga bisa ya? Saya kursusin ke komen mau nggak? Hui. Selalu yang terdepan. Iya. Itu motornya itu, Pak. Oh, bukan Itu, ya? Saya itu bukannya nggak lucu Pak, jaga image Pak. Oh, luar biasa. Itu kalau VP lucu kan nanti di kantor, wah ini kita ngomel-ngomel gitu kan. Iya. Wah ini apa VP gue nih lagi ngelucu nih, diketawain malah. Itu adalah jawaban aman, tidak bisa menulis jokes ya, warga. Soalnya ada direktur nggak lucu dipindah. Waduh, tajam ya. Luar biasa. Kenapa direktur bisa dipindah? Padahal katanya dia berat. Apanya? Apa yang gue? Nggak apa-apa, asal yang ganti lebih berat. Iya, bagus lagi. Kenapa? Iya. Kemungkinan nggak nonton beliau. Kemungkinan nggak nonton. Nah, Rul, apa jadi penutup lo, harapan lo apa terhadap GMF Comedy Club ini? Komedi club ya. Atau lo pengen nyaranin nggak perusahaan lo pada bikin nih Comedy Club? Ya, Seru juga nih. Iya, Betul, betul. Kalau menurut saya sih semua perusahaan harus punya komedi club. Gitu ya? Itu cara kita gitu ya. Sebenarnya bukan semua orang lah untuk bisa menyampaikan keresahan. Ya. Nah, termasuk keresahan pada di kantornya sendiri. Menurut saya semua leader itu ya harus terbuka, open minded. Malah lebih itu ya, cair jadi. Malah lebih cair, malah relate gitu kan. Misalnya teman-teman nih ngomongin masalah gaji, kan relate gitu kan. Kita ketawa dan ketawa bersama. Oh ya nasibnya sama ternyata. Keresahannya sama. Jadi Ngomongin TOD gitu kan. Iya. TOD itu apa? Kan nggak ngerti nih warga kita. TOD itu tata orang dalam. Nah, terus? Jadi ngikuti orang dalam. Oke. Gak lucu ya? Kurang, Lucu Pak. lah kenapa lah Ini ya, saya lagi nyari buat nyemesnya tadi. Iya tadi. Gak apa-apa deh, Pak. Susah. TOD, ya itulah. Jangan dipaksain, Pak. Gak apa-apa, kita lepasin aja. Iya. Kita orang berat kita ikhlasin ya. Ya. Intinya mereka-mereka ini tuh harus jalan 1 kilo menuju kantor. Betul. Nah, itu kan olahraga sehat kan? Nah. Sehat. Tapi resah. Jangan mengeluh. sehat Enggak, Pak. itu. Saya jalan terus, Pak. Ada bis nggak saya pakai, Pak? Wah, luar biasa. Supirnya ikut jalan. Bisa jalan sendiri. Iya. Pas Zarul di belakang saya. Iya. Balis. Lu pernah nyontoin nggak ngomong TOD pernah nyontoin ya? TOD? Nah, Terus orang pada nyorakin ya. bukan dikasih ya. Bagus. pipi kok kere kan? Iya. Ya. Jadi indeks happiness naik nih kalau ada comedy club. Menurut saya harusnya ya. Ya tanya mereka aja, mereka happy nggak ketika Dari tahun bilang happy banget ya. Iya. Kalau dari kami sih happy pasti. Nah tuh, warbalat kalau di perusahaan Anda mau benchmark, boleh ya silakan. Boleh. Comedy club. Yang hebat mereka tuh konsisten. Tiap 2 minggu mereka tampil. Ya. Walaupun di tiap 2 minggu lagi mereka nggak tampil. Ya iyalah, kan tiap 2 minggu. Kan tiap 2 minggu, Pak. Iya. Banyak tuh. Iya. Matematika masih agak lambat ya, Iya, Pak. Pantes agak ini terhambat karirnya. Iya. Jadi tiap 2 minggu tuh mereka konsisten tampil dan ada 8 orang rata-rata yang naik ke panggung. Iya. Ya, kita anggaplah 50% yang lucu. Ya. Dan setiap orang yang lucu itu membawakan mungkin sekitar 5 sampai 10 beat. Nah, jadi kira-kira ada 50 joke baru yang teman-teman nonton dapat ya. Betul. Pulang ke rumah cerita sama istri ketawa-ketawa gitu. Wah, suami gue makin lucu nih, paling cuma nyeritain ulang ya. Gitu. Istri saya enggak tuh, Pak. Istri saya juga enggak lagi, kenapa ya? Enggak tahu. Karena lu nggak ceritain ulang di rumah. Justru kalau diceritain ulang. Iya. Nah, mereka kayaknya nggak ngobrol sama istri. Nggak ngobrol ya? Iya kayak. WA-in emang. Mereka canggih loh. Aron ini semua alat rumah tangganya connect dengan WA dia. Wow, gokil. Iya, jadi nyalain mesin cuci pakai WA. Gokil. Kulkas pakai WA. Iya. Mama nyalain dong. Emang namanya istri. Luar biasa kan. Tadi temennya 3M ya. Iya, Pak. Oke, Istri. para balat, kita sudah sampai akhir penghujung ya. Ya udah. Ada YouTube-nya yang bisa dilihat Ya. teman-teman. Nanti ditulis di description ya. Tapi kalau lo mau nambahin boleh nih.
Gue sejak Lazarul gue juga macet ide gue. Populja. Dengarkan kan Populja setiap hari Senin hanya di Spotify. Selalu ada obrolan sepulang kerja. Gokil. Bagus nih, ada Populja, ada tiap 2 mulai stand up. Waduh, sih merindukan banget nih. Kalau boleh, silakan benchmark ke perusahaan mereka, Garuda Maintenance Facility, Aero Asia, letaknya di Cengkareng ujung sana, di mana? Tangerang Barat. Ya. Kan, nggak ada Tangerang Barat. Kalau mau belajar tentang pesawat bisa ke kedua orang ini. Kalau mau belajar yang nggak lucu dia ya, gitu ya maksudnya. Oh bukan. Pak Zarul ini pemimpin mereka. Tanpa Pak Zarul mereka tidak akan berkembang. Enggak sih Pak, berkembang aja. Oh iya betul ya. Kan ini ketua komunitas. Oh iya. Komunitas tidak berkembang. Gitu lah. Jadi emang obrolan ini sebenarnya hati-hati setelah mendengarkan ini, tolong tes EQ ya. Jangan kita turun ngomongnya, bukan naik ya. Tapi semangatnya, saya senang lah bahwa ini saya juga bertambah happy. Ada closing yang dari teman-teman? Kita ungkap dulu bintang apa tadi guest star yang Bapak-bapak tua nggak asik. Bapak-bapak tua nggak asik, ternyata bapak ini ya, Wara Balat ya. Waduh, Wara Barat. Ternyata bocah tua nakalnya. Waktu itu sih masih bos saya ya. Oh iya, sekarang udah bukan, lebih lemes ya Pak ya kita ya. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel ya. Nyesel ya. Dari tadi aja bajunya dipakai nih. Oh iya nih. Ini baju gratisan dari mereka. Iya, dari Bapak, bukan dari saya. Saya lupa, saya juga ingin Bang. Waduh. Ya teman-teman, saya senang banget 2 tahun GMF Comedy Club masih bertahan dari ide ini. Saya ingat pembentukannya di ruangannya Pak Zarul itu. Iya, betul. Dan bisa berkembang, bisa bertahan, bisa Beliau lomba berdua. Semoga tambah lucu terus, menghibur teman-teman di GMF, juga menghibur di luar GMF, dan semoga either Aaron atau Pam atau jangan-jangan Pak Zarul bisa tembus ke Suci. Industri lah, industri lah. Pak. Kalau saya nggak mungkin lah udah nyerah dari awal lah. Mungkin Suci akan ada season yang menyerah dari awal. Jadi kumpulan orang-orang yang menyerah dari awal. Iya. Satu tuh lucu loh. Dulu Indonesian Idol pernah kan yang gagal-gagal. Iya, itu ya. Kompilasi. Angin. Yang penting Bawa lah. Betul. jangan menyerah sebelum Anda malu. Gitu ya. Ada coba closing Pam, silakan. Tadi Pak Puja. Ya. Ada lagi nggak? Sama ini mungkin Pak, kan show kita yang lagi digodok ini kan. Oh iya betul. Kita pengen lah Pak, kita rindu pengen punya show lah. Ya. Boleh dong. Jadi Saya diundang ya. Oh, ya pasti lah. Figuran nggak apa-apa lah. Enggak, Bapak kita undang sebagai donatur. Emang kadang-kadang kurang ajaran. Jangan nanggung kalau kurang. Enggak ya, ya itulah. Ditunggu aja nanti. Sekarang lagi kita godok manpowernya supaya yang tampil siapa-siapa aja. Supaya lebih matang ya. Supaya lebih matang. Doakan nanti ditunggu. Jadwalnya nanti akan pasti diinfo. Ya, pasti diinfo ke Pak. Tapi nggak di GMF kan ya? Enggak, di luar. Jadi Kita- siapapun bisa Di parkiran maksudnya. Enggak, di jalan M1-nya tuh. Soalnya kalau di parkiran bayar. Nah itu. Bapak jangan ngomongin masalah parkiran Pak. Iya. Oh, lagi resah ya. Terus apa? Parkiran berbayar resah. Ya. Ke parkiran gratis motivasi kerja juga nggak. Iya juga ya, Iya sebenarnya juga ya. Baru enggak saya. Oh, masa nggak enak juga. Kantor sendiri bayar. Itu justru kerjasama yang baik antara perusahaan Anda dengan pencetak Imani dan Flash. Banyak kan ngecek Iya, saya, iya, betul banyak juga. juga. Iya. Itu Dan fungsinya. salah satu technician-nya nanti adalah bukan benerin pakai obeng, Tapi pakai tap. Oh. Oke. Pinjam tool nge-tap. tapi tetap disuruh ngelucu dulu. Iya. Joke. Ya, Oke, Pak. Para Balat, terima kasih. Kita sampai dengan acara. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa ikutin terus Bisik Bincang Asik ya. Karena hidup cuma sekali, kita harus membuat hidup lebih asik. Dan jangan lupa moto kita, jangan pikirin dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju. Itu selalu slogannya Aaron kalau mau mudik. Enggak ya, betul Pak. Mana yang penting ke Banyuwangi. Nah, tapi teman-teman ya, nanti tulis di komen kalau ada pertanyaan atau apa. Kalau ada keluhan juga silakan tulis ya. Belum tentu mereka jawab juga sama saya gitu ya. Tenang. Terima kasih para Balat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.